sampaikan tentunya. Di kesempatan ini, di pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Dan kita dipaksa untuk menciptakan program pembelajaran jarak jauh ala COVID-19. Baik guys, pada kesempatan ini pula kita akan mengambil satu kompeten dan kita pelajari secara sederhana tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Namun sebelum itu kalian harus tahu apa itu surat. Jadi surat adalah salah satu alat komunikasi. Ingat, salah satu alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang dan disampaikan kepada orang lain dengan suatu tujuan atau maksud tertentu. Nah, sekarang surat dibedakan secara sederhana ada 3, yaitu surat pribadi atau surat keluarga, kemudian surat dinas atau surat resmi, dan surat niaga atau surat perdagangan. Apa itu surat pribadi atau surat keluarga? Adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang disampaikan kepada orang lain, bisa sahabat, bisa kakak, bisa keluarga, dan sebagainya. Atau sebaliknya, kakak adik dibuat surat sampaikan ke kita. Dan yang kedua adalah surat dinas atau surat resmi. Surat ini dibuat oleh instansi atau perusahaan atau lembaga, disampaikan kepada instansi, lembaga atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah surat niaga atau surat perdagangan. Tentu surat ini adalah surat yang digunakan untuk kepentingan perdagangan. Nah, sekarang apa fungsi surat itu sendiri? Ya tentu dong, fungsi surat yang pertama adalah untuk alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Selain itu pula, surat juga bisa berfungsi sebagai bukti atau arsip bahwa telah terjadi satu pembuatan surat. Begitu guys. Baik. Jadi kita lebih fokus kepada surat lamaran pekerjaan. Nah, termasuk ke dalam jenis apakah surat lamaran pekerjaan menurut kalian? Apakah surat pribadi kah? Atau surat dinas? Atau surat resmi kah? Atau surat dagang? Nah, surat lamaran pekerjaan bisa kita masukkan ke dalam surat resmi. Jadi begini, surat dinas biasanya resmi, tapi surat resmi belum tentu surat dinas. Contoh surat lamaran pekerjaan yang Anda buat adalah surat resmi, surat yang dibuat oleh perseorangan yang disampaikan kepada instansi atau perusahaan atau lembaga. Beda, kalau dinas itu berarti instansi ke instansi, ke lembaga atau sebaliknya. Namun yang resmi salah satu diantaranya adalah surat lamaran pekerjaan. Atau misalnya kalian tidak berangkat deh sekolah, Anda buat surat yang terhormat guru kelas dan seterusnya, itu surat resmi tapi bukan surat dinas. Nah, gitu guys. Sekarang begini, berdasarkan pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibuat atas dasar 3. Tapi sebelum itu, bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh perseorangan yang disampaikan kepada perusahaan, lembaga, atau sejenisnya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Supaya tidak banyak acara di rumah. Tapi gini guys, kita memperoleh satu pekerjaan tidak pasti harus menggunakan surat lamaran pekerjaan. Banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang didapatkan dengan tidak membuat surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Namun pada kesempatan ini, jika kalian ingin bekerja dengan menggunakan surat lamaran pekerjaan, saatnya kalian harus mempelajari ini. Nah, bahwa surat lamaran pekerjaan itu dibuat atas 3 dasar. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri. Jadi kalian tidak mau tahu perusahaan, lembaga, instansi apapun membutuhkan tidak membutuhkan
kalian pokoknya memasukkan surat lamaran pekerjaan. Masukkan, entah dipanggil atau enggak, inisiatif diri sendiri, keinginan dari diri sendiri, ya. Itu surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar sumber tertentu. Kalian pada waktu sedang free, baca-baca koran, di sana ada lowongan pekerjaan. Nah, Anda buat surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan pekerjaan yang ada di suatu media. Nah, itu berarti kalian membuat surat lamaran pekerjaan atas dasar sumber tertentu. Begitu ya. Yang ketiga adalah surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar informasi dari orang lain. Jadi kalian pas ketemu dengan siapa orang menginformasikan bahwa perusahaan E memerlukan suatu karyawan atau karyawati, kemudian Anda tergerak hati untuk membuat suatu lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan yang Anda buat ini itu kategorinya surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar informasi orang lain. Lalu sistematika atau unsurnya seperti apa, guys? Surat lamaran pekerjaan itu. Wih guys, perhatikan. Yang pertama, kalian harus menuliskan tempat dan tanggal pembuatan suratnya. Nih. Misalnya ini paper, kertas. Mohon maaf ini karena keterbatasan media kami, saya akan memberikan pembelajaran yang sangat sederhana ini, mohon maaf ya. Nah, di classroom kalian saya kan sudah memberikan satu materi tentang ini, silakan Anda ikuti. Saya membantu dari sini bahwa sistematika atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat. Contoh diletakkan di sini nih, sebelah kiri saya di atas. Itu Anda tulis misalnya Pekalongan, koma, harus ada komanya guys. Pekalongan, koma, 20 Juli. Semua nama bulan harus diawali dengan huruf kapital. Pekalongan, koma, 20 Juli 2020. Tidak menggunakan tanda titik guys, tidak boleh. Karena ini bukan satu kalimat, jadi tidak boleh menggunakan tanda titik. Nah, letakkan di sini. Kemudian di sebelah sini itu kalian lihat di materinya ada lampiran. Lampiran jumlahnya bisa berupa lembar, bisa berupa berkas. Nah, jumlah lampiran yang ada dalam surat lamaran pekerjaan ini nanti jumlahnya disesuaikan dengan isi surat yang berkaitan dengan sebagai bahan pertimbangan. Jumlahnya ada berapa? Kalian rekomendasikan untuk dimasukkan ke situ jumlahnya. Lampiran 5 lembar dan seterusnya. Jadi begitu ya. Idealnya penulisan lampiran itu tidak boleh disingkat karena ini termasuk surat resmi. Misalnya LMP itu dihindari, walaupun boleh tidak apa-apa, tapi dihindari. Akan lebih baik kalian akan menulisnya lampiran. Kemudian di bawah lampiran ada hal pun diusahakan ada ditulis perihal lengkap. Bagaimana guys kalau Anda hanya menuliskan hal saja? Boleh, tidak ada salahnya, boleh, tapi diusahakan untuk lebih lengkap. Lampiran titik 2, perihal titik 2. Jelas guys? Sampai di sini. Aduh, semoga kita tetap selalu ceria ya. Nah, kemudian setelah lampiran, kemudian ada perihal, di bawahnya ada alamat surat. Yang terhormat titik YTH titik Direktur PT bla 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 di bla 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 bla. Gitu ya. Tidak dianjurkan untuk menuliskan kepada, jadi langsung pada YTH.
ketika YTH nama jabatan tidak boleh berjenis kelamin. Contoh YTH Bapak Direktur, YTH Ibu Direktur, tidak boleh. Harusnya langsung kepada nama jabatannya. Dan diusahakan ada 3 baris. Jadi begini, YTH titik Direktur titik titik titik. Bawahnya D-nya kecil. Di bawahnya lagi tempat di mana perusahaan itu berada. Diusahakan biar 3 baris. Diusahakan. Kalau 2 baris Pak, langsung YTH Direktur titik-titik dilanjutkan tempatnya, ya boleh-boleh saja, tapi ini berkaitan dengan keindahan saja. Usahakan biar 3 baris, maksimal 3 baris, jangan 2, jangan 3, 3, jangan 4, nanti kebanyakan kayak paragraf guys. Gitu. Setelah alamat surat, di bawahnya ada salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya kalau resmi dengan hormat, D-nya besar, hanya kecil, diberi tanda koma. Itu salam pembuka. Kemudian sistematika yang berikutnya, setelah ada alamat surat, ada salam pembuka, ada bagian pembuka surat. Berarti latar belakang kita kenapa kita membuat surat lamaran pekerjaan itu, kita kembali ke 3 hal: inisiatif diri sendiri, sumber tertentu, atau informasi dari orang lain guys. Aduh, capek juga ya. Sekarang tadi kan setelah salam pembuka, bagian pembuka, bagian isi surat. Di dalam isi surat ini nanti ada data kualifikasi kalian sebagai pelamar. Di situ juga maksud dan tujuan surat lamaran pekerjaan disampaikan. Kalian nanti pelajari lagi di materi saya, itu sudah saya contohkan surat lamaran pekerjaan. Nanti Anda bisa komen melalui YouTube ini boleh, melalui WA kelas kita boleh ya. Ada salam pembuka, ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat, mengakhiri satu surat, kemudian ada salam penutup, hormat saya, koma, hanya besar, S-nya kecil, hormat saya, koma, tanda tangan, kemudian nama terang kalian. Tidak boleh nama panggilan, Cucu misalnya, nggak boleh, harus yang lengkap, karena ini adalah bahasa resmi dalam satu surat. Jadi saya ulang lagi bahwa bahwa sistematika atau unsur surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua adalah lampiran, yang ketiga adalah hal atau perihal, yang keempat adalah alamat surat, yang kelima adalah salam pembuka, keenam, mohon maaf guys, susah guys, keenam adalah alamat surat, kemudian salam pembuka, bagian pembuka surat, isi surat, bagian penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Loh, kok beda dengan referensi yang saya pelajari? Tidak apa-apa, semua buku bagus semua ya, tinggal kita penggunaannya mau pakai yang mana. Boleh. Kalian pun untuk menambah pemahaman tentang isi surat, silakan Anda bisa menyempurnakan dengan channel-channel sebelah. Bagus ya, karena pembelajaran saya pembelajaran yang sangat sederhana sekali guys. Ya, baik. Kemudian sebelum kita membuat suatu contoh surat, itu ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan untuk membuat surat lamaran pekerjaan ya. Jadi yang pertama, kalian usahakan membuat surat lamaran pekerjaan dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak usah terlalu berlebihan, tidak usah terlalu hiper ya, biasa-biasa saja. Saya tahu kalian butuh pekerjaan, tapi biasa-biasa saja, tidak usah terlalu lebay. Orang bilang seperti itu. Nah, yang kedua, usahakan dalam membuat surat lamaran pekerjaan kalian menggunakan tulis tangan manual, karena tulis tangan akan mencerminkan kepribadian Anda juga ya. Usahakan tulis tangan, kemudian jangan menghapus. Kalau terjadi kesalahan, lebih baik ganti lagi, ganti kertas lagi,
Anda tulis lagi, usahakan tulisan awal sampai akhir harus tetap. Artinya di awal baik, semakin sini semakin jelek. Ini berarti kepribadiannya nggak bagus ini. Ya, jadi begitu. Usahakan dengan menggunakan tinta pulpen warna hitam. Kecuali kalau dari perusahaan menghendaki diketik, menghendaki dengan bahasa Inggris, itu lain lagi permasalahannya. Ikuti perusahaan yang membuat suatu kebijakan. Nah, ditulis pada kertas berukuran folio. Kemudian nanti setelah selesai kalian bisa memasukkan ke dalam amplop yang biasanya warna coklat agak besar itu. Kemudian Anda tinggal mengirimkan ke perusahaan yang Anda kehendaki. Nah, untuk contoh pembuatan surat secara sederhana saja. Ini mau pergi guys, ini udah siap-siap. Ya, sederhana saja. Jadi begini, dari 3 surat lamaran pekerjaan yang saya sampaikan di awal, inisiatif diri sendiri, sumber tertentu, kemudian informasi dari orang lain, itu pada prinsipnya sama, hanya bagian pembukanya saja yang berbeda. Coba kalian lihat di materi saya, Anda lihat contoh surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri. Di situ tulisannya tempat, tanggal, bulan, tahun, lampiran, perihal, alamat, kemudian salam buka. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma atau titik koma boleh, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya yang berkaitan dengan identitas diri itu Anda tulis. Ya. Nah, Anda perhatikan ketika Anda menulis nama, bukan nama Anda, maksudnya nama, N-nya kecil, tempat tanggal lahir, T-nya kecil. Jadi awal dari itu perincian diri diawali dengan huruf kecil. Ingat, ketika Anda menuliskan jalan, tidak boleh Anda singkat menjadi JLN, tapi ditulis utuh. Jalan teratai 2 misalnya. Tidak usah diberikan nomor, NO tidak usah. Jalan teratai 2. Kalau diberikan NO, ya ini sebuah pilihan saja. Tapi kalian ikuti saya. Kalian ikuti saya. Boleh dengan referensi, boleh tidak apa-apa. Tapi saya memilih yang seperti itu, yang tidak usah menuliskan nomornya, NO-nya, tapi langsung pada hurufnya. Jadi begitu ya. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, kemudian maksud dan tujuan. Bermaksud mengajukan surat lamaran pekerjaan untuk dapat diterima sebagai karyawan di PT titik-titik. Setelah itu bawahnya, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan 1, 2, 3, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3, 3 tes 1, 2, 3, 3. Nah, setelah itu untuk penutup suratnya ini gunakan bahasa yang sangat persuasif lah, karena keantusiasan kita terhadap perusahaan atas surat lamaran kerja yang kita berikan itu berpengaruh. Jadi tulis saja, besar harapan agar surat lamaran ini dapat dipertimbangkan titik atas perhatian direktur PT atau apalah titik-titik, koma, saya mengucapkan terima kasih. Nah, Anda masuk ke dalam salam penutup, hormat saya, tanda tangan, nama terang Anda ditulis. Ini contoh surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri. Yang kedua, yang dibuat atas dasar sumber tertentu, sama, bagian awalnya saja sudah dari awal sudah sama-sama gitu. Ketika dengan hormat, berdasarkan iklan yang dimuat pada harian titik-titik tanggal dan seterusnya, bahwa PT titik-titik membutuhkan 2 orang tenaga bagian security titik. Untuk itu saya ke bawahnya sama seperti atas. Nah, gitu kan? Ini sederhana saja. Pak, kalau lebih variatif, oh boleh, bagus. Artinya ini satu pembelajaran yang ringan saja. Kemudian contoh surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar informasi dari orang lain. Bagian pembukanya beda. Jadi tadi yang inisiatif, yang berdasarkan sumber tertentu, ini beda. Ke bawahnya hampir sama. Bisa dikatakan sama lah. Nah, bagian pembukanya Anda tulis saja
berdasarkan informasi dari saudara. Sebutkan orangnya, saudara siapa yang bekerja di PT titik-titik. Usahakan PT-nya itu di mana Anda melamar pekerjaan. Nah, bahwa PT tersebut membutuhkan 2 orang tenaga marketing. Untuk itu saya ke bawahnya sama. Jadi begitu guys, mohon maaf ini mau JJS ya. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran jarak jauh kita, pembelajaran yang sederhana ini. Mohon maaf kesederhanaan dari media kami, tempat kami seperti ini. Mohon maaf. Sekali lagi kalian tetap sehat, jaga kesehatan dengan baik. Jangan lupa untuk berdoa. Selamat berjumpa kembali. Bye.